Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Raffi Fadil Putra atau bisa dipanggil Raffi dengan NRP 502724068 atau bisa di tiga digit terakhirnya itu 068. Sorry, maaf. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan dari demo saya pada praktikum soal modul yang keenam di praktikum SBD. Nah, langsung saja ke demonya. Nah, di sini kita karena ya masih lanjutan dari database sebelumnya dan saya ada di bawah naungan asistensi sales. Saya masih melanjutkan dari kode soal yang A yaitu melanjutkan database manajemen gym segar bugar. Nah, langsung saja tidak usah basa-basi kita langsung ke penugasan dari praktikumnya. Nah, di nomor satu ini kita bisa lihat kalau daftar semua member sendiri. Kita bakal melihat semua daftar member dan nama kelasnya yang pernah mereka ikuti, serta tampilan member name, class name, dan class date-nya. Oke. Oh ya, eh saya disclaimer dulu. Di sini saya bakal menuliskan kodenya terlebih dahulu, baru saya bakal menjelaskan kodenya itu dari definisinya, fungsinya, dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke, bentar. Oke, untuk nomor satu ini kita kan bakal menampilkan member name, class name, dan class date-nya seperti sini. Lalu ini acuannya dari partisipan. Nah, di sini kita bisa lihat ada M, C, dan P. M, C, dan P ini sebenarnya adalah alias dari table-tablenya. Jadi kita misalkan mau ngambil acuan member name dari member, kita nggak usah nulis kayak member gini. Kita langsung tulis aliasnya saja, langsung M titik member name. Nah, seperti itu. Lalu, selanjutnya dari form participant P, ya pasti seperti sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Lalu ada join. Nah, join ini merupakan fungsi yang baru dikenalkan di modul 6 SBD kali ini. Nah, join sendiri bisa didefinisikan yaitu menggabungkan data dari kedua table atau lebih. Jadi misalkan ada tabel ini dan tabel ini, kita bakal menggabungkan datanya seperti itu. Nah, dalam kasus ini kan ada form participant nih. Form participant sendiri itu kan tabel pertama. Nah, join kita bakal menggabungkan si member M ini. Itu si tabel M. Si tabel member. Nah, kita bakal menggabungkan data dari participant dan si member. Tak, seperti itu. Ya, simpel seperti itulah. Nah, ini bakal menjoinkan dari member, data-data dari member dengan partisipan dan menyamakan dari member ID-nya. Itu dari partisipan, member ID, dan member ID. Menyamakan atau menggabungkan atau kayak ya mensamakan lah. Seperti itu. Nah, itu sama dengan kelas seperti itu. Dan kita bakal ya order by sama seperti di modul sebelumnya. Itu mengurutkan dari member name dan class date-nya. Langsung aja go. Nah, kita bakal lihat dari namanya, class name-nya, dan class date-nya. Seperti itu. Dari setiap semua member ya. Dan nama kelas yang mereka pernah ikuti. Seperti itu. Lalu lanjut ke nomor 2. Nomor 2 sendiri, kita bakal mengetahui semua trainer dan kelas yang mereka ajar. Menampilkan nama trainer meskipun dia belum pernah atau sedang tidak mengajar kelas apapun, tampilkan trainer name, specialization-nya, dan class name-nya.
Nah, sebagai disclaimer di nomor dua sendiri, trainer sendiri mempunyai seluruh ini ya, ya pokoknya dia tuh mengajar semua kelas gitu loh. Jadi masing-masing trainer tuh udah mengajar semua kelas. Mereka tuh belum pernah, nggak ada yang belum pernah ataupun tidak mengajar kelas apapun. Jadi kalau bisa lihat trainer ID 1, 2, 3, 4, 5, kalau kita pindah ke kelas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ya basically nggak ada apa ya, bisa simpulkan kalau seluruh trainer itu tidak ada yang nganggur. Tapi kalau bisa dibilang dari kodenya ya seperti inilah. Oh iya. Karena saya sudah memutuskan untuk menggunakan specialization menjadi trainer specialization karena mengikuti dari konsistensi dan integritas dari format nama dan item database. Jadi saya menggunakan specialization menjadi trainer specialization. Ya itu aja sih. Last name from trainer di join class on di trainer IT train SMC by di trainer name aja ya. Oke. Echo order tuh. Baik. Nah, ya sama seperti yang tadi kita bakal menampilkan trainer name, trainer specialization dan class name-nya dari trainer T. Lalu kita bakal yang namanya ada left join. Nah, left join ini adalah salah satu tipe dari join itu sendiri. Kalau di join sendiri kan ada dua tipe, itu inner join dan outer join. Nah, outer join sendiri itu punya tipe lain, gitu. Lalu left join, ada right join, dan sebagainya. Nah, di sini adalah salah satu tipe dari outer join, itu left join. Nah, left join sendiri bekerja sebagai seperti ini. Jadi ada ini left join, ini left table, dan ini right table. Lalu kita bakal menginisiasi left join. Jadi kita bakal menggabungkan kedua table ini, menggabungkan data dari kedua table ini. Lalu dia bakal menampilkan seluruh seluruh data yang ada di kiri dan mengabaikan data-data yang tidak sama yang ada di tabel kanan. Seperti itu. Ya, simpel seperti itulah. Jadi, ntar ada di trainer T ini yang di kiri. Nah, dia bakal menggabungkan data dari kelas ini, lalu dia bakal menampilkan semua data yang ada di trainer T. Seperti itu. Ya, dan selainnya sudah dijelaskan sebelumnya ya. Oke, go langsung aja. Nah, kita bisa lihat semua trainer dan kelas yang mereka ajar dan ya specialization juga itu. Itu. Nah, lanjut ke nomor tiga. Nomor tiga sendiri kita bakal mengetahui setiap aktivitas setiap member. Menampilkan member name dan jumlah total kelas yang pernah diikuti masing-masing member dan menampilkan member yang belum pernah mengikuti kelas. Oke, disclaimer lagi. Sebenarnya di member ini sebenarnya sudah mengikuti masing-masing member sudah mengikuti suatu kelas. Jadi kalau bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Nah, 5 6 ini kemana? Itu sebenarnya sudah hilang dari modul 4 yaitu penghapusan plankton dan Mr. Crab. Tuh. Kalau nggak salah yang di bawah ini deh, yang di bawah DOB 1980. Kalau nggak salah. Seperti itu. Ya, tapi kalau kita bakal buat ininya, kodenya, jadi gini. Select.
Sorry, 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 sorry. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, kita bakal menampilkan ya member name dan perhitungan total dari semua kelas dari masing-masing ini ya, masing-masing member. Jadi kita bakal acuannya dari member, kita bakal left join dari partisipan, menyamakan member ID-nya dari masing-masing masing-masing table. Lalu kita bakal menggroup by. Group by ini ya biar kita mengelompokkan dari total kelas ID-nya tadi. Lalu kita bakal ngurutin dari total kelas dengan secara descending. Tunggu, sorry. Apa? Sorry, kurang koma. Ya, nah, nah, seperti kita bisa lihat dari sini punya tiga, lalu seterusnya seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 sendiri kita bakal mempromosikan kelas yoga baru dengan menghubungi member yang tertarik dengan kelas yoga. Lalu menampilkan nama membernya, nama kelas yang mengandung kata yoga, tanggal kelasnya, dan nama trainer yang mengajar kelas yoga tersebut. Nah, langsung saja kita tulis dulu ininya, kodenya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada member name, class date, dan trainer name yang kita bisa tampilkan. Lalu acuan utamanya ada partisipan karena ya kita bisa tahu sendiri partisipan itu korelasinya kuat dari member dan kelas. Jadi kita bisa ya tampilan tampilan member dan kelasnya sendiri dari yang ada yoganya. Lalu kita bakal menggabungkan data dari member ya sama seperti tadi, kelas juga, dan di sini kita bakal menggabungkan trainer juga, data trainer dengan menyamakan si trainer ID dari kelasnya dan trainer ID dari si trainer ini. Lalu kita bakal kasih kondisi yaitu kelas name ya harus ada kata yoga dengan pakai like. Sungguh, nah kita bisa lihat di sini. Nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 sendiri kita bakal membuat suatu table baru untuk trigger nanti. Ya, yang pertama log pendaftaran kelas. Harus punya kolom log ID, member ID, kelas ID, nama member, nama kelas, dan waktu pendaftarannya. Oke, start. Saya langsung buat terlebih dahulu.
Ini sudah kita buat kode buat table-nya, eh, buat table-nya. Jadi ada log ID, member ID, kelas ID, nama member, nama kelas, waktu pendaftarannya. Log ID ya sama, auto increment primary key integer, member ID integer, kelas ID integer, nama member dan nama kelas varchar 100. Waktu pendaftaran di sini karena defaultnya waktu saat itu juga kita pakai di time, defaultnya itu current timestamp-nya. Lalu ada foreign key, member ID. Nah, ini biar ini ya, apa? Memastikan kevalidan data di member ID dan class ID. Jadi kan kayak kalau member ID dan class ID sendiri kan primary key di table lain ya. Jadi agar menjaga menjaga konsistensi kevalidan data dari member ID dan class ID di log pendaftaran kelas sendiri kita pakai foreign key di sini. Tapi langsung aja go. Nah, pasti langsung kebuat log. Nah, sebagai berikut. Lanjut ke nomor 6, yaitu membuat suatu trigger. Nah, di sini kita bakal membuat suatu trigger bernama catat pendaftaran kelas yang aktif after insert pada table participant. Lalu harus memasukkan data member ID, kelas ID, nama member dari table member, nama kelas dari table kelas ke dalam log pendaftaran kelas. Oke, sebelumnya saya bakal tulis terlebih dahulu.
Oke, di sini kita mulai dari delimiter terlebih dahulu. Nah, di sini ada namanya delimiter. Delimiter sendiri itu membataskan suatu kayak kode gitu dalam SQL. Kan beda-beda ya kalau di bahasa-bahasa kode itu sendiri. Nah, kalau di SQL sendiri kita bakal kalau misalkan mau buat suatu function, sorry, buat suatu function atau trigger ataupun yang lainnya, kita pakai delimiter ini buat membatasi dari kodenya tersebut. Lalu di sini ada create trigger. Dari trigger sini ya sebagai ini nih ya. Translationnya membuat suatu trigger dengan nama sebagai berikut. Lalu di sini dia bakal aktif after insert on participant. Jadi dia bakal aktif setelah ada suatu data yang masuk ke participant. Lalu setiap barisnya dia bakal memulai nih declare vMember name dengan dan vClass name dengan varchar ya 100 masing-masing. Lalu mengselect member name into vMember name dari member. Jadi kita bakal dapetin si member itu nama membernya dari member menjadi vMember name. Lalu di mana member ID menjadi new member ID. Nah, sama seperti class name juga. Nah, yang nantinya vMember name dan new member ID ini bakal menjadi kayak data baru yang masuk ke dalam log pendaftaran kelas tadi. Tuh. Ya, ini di insert intunya tadi ya. Bakal ada data-data baru nih, new member ID, new class ID, vMember name, vClass name, dan now. Now sendiri ya, ya kayak data ya masuknya pada waktu saat itu juga seperti itu. Nah, coba kita go. Nah, langsung buat triggernya. Oke, lanjut ke mana nih? Nomor 7 ya. Untuk memudahkan pelacakan, tambahkan kolom baru jumlah kelas diikuti otomatis. Defaultnya 0 pada table member. Kolom ini nantinya akan diupdate oleh trigger. Oke, kita bakal pakai alter table, member, add apa? Jumlah kelas diikuti otomatis. Hmm, bisa ya? Nah, oke. Kalau kita lihat di ininya, apa member di sini, kita bisa lihat nanti ada sih jumlah kelas diikuti otomatis. Nah, nih. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8 sendiri kita bakal buat suatu trigger lagi yang bernama update jumlah kelas member. Nah, di situ di trigger kali ini dia bakal aktif yang sama after insert di table participant, nambah nilai pada kolom jumlah kelas diikuti otomatis di table member untuk member yang bersangkutan. Oke. Alright. eh kita bakal tulis dulu. Sorry. Eh, delimiter. Delimiter sebenarnya ada dua guys, ada slash, ada yang dolar, tapi kita pakai dolar aja biar lebih gampang. Secret trigger namanya so up sorry after insert on participant for each row in. Di sini kita pakai update and then set
Ya, sama seperti tadi, kita pakai delimiter buat membataskan kodenya, ya biar bisa jalan di SQL. Eh, bisa pakai dollar atau slash, ditutup pakai titik koma. Nah, kita membuat trigger dengan nama yang sebagai berikut. After insert on participant for each row, jadi dari setiap row-nya dia bakal mulai update member, nge-set jumlah kelas diikuti otomatis dan menambah satu. Where new member ID itu harus member ID itu new member ID tuh. Nah, coba kita go aja. Nah, langsung buat triggernya. Oke, lalu yang terakhir di nomor 9 kita bakal membuat suatu fungsi view. Langsung aja. Sebentar. Jadi perlu melihat daftar member dengan tipe gold beserta nama tanggal dan bergabungnya untuk keperluan program loyalitas. Suatu view, member nama, jadi hanya member dengan member type gold. Oke, berarti kita di sini create view, itu namanya kalau nggak salah select. Ini kan ada member. Hmm, Alright, prosesnya udah ya. Jadi dia bakal membuat suatu view baru, yaitu bernama info member gold. Jadi kayak fungsi untuk memperlihatkan kayak suatu inilah datanya. Nah, di sini kita bakal membuat suatu fungsi info member yang punya type-nya itu yaitu gold dari eh, table member dengan memperlihatkan member name-nya, member phone, dan joining date. Seperti itu. Nah, coba kita gua aja. Nah, langsung kelihatan, langsung membuat create view. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ada views. Seperti itu. Lanjut. Sekarang kita bakal mengetes dari eh, si itu ya tadi ya, pendaftaran, habis itu jumlahnya, yang tadi yang di kolom yang di member tadi baru, ya sampai si view tadi. Pertama-tama kita mulai dari 10. Nah, di 10 ini kita bakal member baru Squidward mendaftar untuk kelas yoga for beginners. Lakukan operasi insert ke table partisipan untuk melakukan pendaftaran ini. Oke, jadi eh sebenarnya kan Squidward sudah ada ya. Jadi kita cari aja gitu. Select member name, member ID, sorry, member ID from member where member name is with word. Nah, lalu juga kita bakal cari si ininya ya, apa? Si kelasnya, sorry. Select class ID. Nah, di sini kita bakal nyari kelasnya apa? Kelas ID-nya berapa? From class where class name is yoga for beginners. Nah, coba kita cari ya. Kita cari dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, si Squidward sendiri itu member ID-nya tuh 4, guys. Dan kalau Yoga for Beginners itu kelas ID-nya 2. Jadi kita apa ya, gimana ya? Ini aja deh. 4 dan 2. Nah, kita catat. Coba kita ke ini lagi. Nah, kita bakal insert dulu nih si itunya. Apa?
si class ID dan member ID-nya ke partisipan. Jadi kita pakai insert into partisipan, ya pasti member ID, masuk class ID ya. Itu valuesnya itu 4,2. Nah, coba kita langsung masukin. Nah, coba kita masuk ke log pendaftaran kelas, harusnya ada nih. Nah, si Squidward dengan member ID 4 dan kelas ID-nya 2 itu masuk ke si Yoga for Beginners dengan waktu pendaftaran yaitu sekarang itu jam 11 lebih 2. Nah, bisa lihat di sini. Oke, current time seperti itu. Lalu sama seperti di ini apa? Di nomor yang berapa? Nomor 12 kita bakal nyari si Patrick. Ya pasti sudah ada ya kalau nggak salah tadi di member. Jadi kita langsung aja insert di partisipan aja. Harusnya tadi aku ini from sorry member ID member is Patrick dan select lagi class ID from class name is apa Zumba Energi. Nah, kita cari dulu dia member ID dan class ID-nya berapa. Nah, ternyata kalau dari member ID si Patrick sendiri 2 dan untuk Zumba Energi itu 3. Oke, kita tulis aja di sini 2 sama 3. Oke. Lalu kita langsung masukin ke si nomor ini, ke si partisipannya. Tabel partisipan lah. Sama seperti tadi, insert into partisipan. Mas ID values-nya tadi yaitu 2 sama 3. 2,3. Oke. Nah, kalau kita masukin, nah langsung kelihatan nih. Harusnya kalau di member kan kita mau ngeliat ini ya si jumlah kelas diikuti otomatis. Nah harusnya itu nambah 1. Nah, Patrick tuh lihat Patrick ini dia nambah 1 seperti itu. Nah kalau kita bisa lihat juga ini kalau di ini si Squidward juga nambah 1 kok. Nah dan juga kalau kita memang mau ke log pendaftaran kelas si Patrick juga masuk nih. Tuh. Zumba Energi pada 230435 gitu. Tuh, untuk nomor 10 sampai 13 sekarang kita bakal ke nomor 14. Nomor 14 sendiri kita bakal gunain fungsi dari si info member goldnya tadi. Jadi kita pakai aja select asterisk buat everything ya. Select asterisk from info member gold. Nah, kalau kita langsung gua aja, nah langsung kelihatan nih member-member yang mempunyai eh, member type gold. Lalu ditampilkan dari member name-nya, member phone, dan joining date-nya kapan. Lalu untuk nomor 15, kita bakal ngeliatin kalau member gold itu yang bergabung setelah tanggal 2021 0101. Oke. Langsung aja ke SQL tadi, kita pakai ini, tapi kita pakai where. Where joining date itu kurang dari 2021. Setelah ding, sorry. Sorry.
Jadi joining 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 date-nya tuh lebih besar daripada 2021 gitu. Sorry, sorry. Nah, kalau kita langsung aja ke Go, nah langsung kelihatan nih. Eh, eh, kebalik, 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 kebalik. Maaf, 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 maaf. Nah, nah, sorry, sorry, sorry. Harusnya kelihatan ini nih. Jadi pasti dia pasti lebih besar dari 2021. Nah gitu, 2021 Januari ya. Setelah soalnya. Begitu. Ya, itu saja dari soal modul 6 soal kode kode A kali ini untuk modul 6 SBD kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau sebagainya. Terima kasih.